Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas A dengan anggota kelompok saya sendiri Kiki Dwi Arfiani dengan nomor hadir 20, Harisa Ninda Siti Ramadhani dengan nomor hadir 14, Intan Fitri Anggraini dengan nomor hadir 17, dan Yesi Andriani dengan nomor hadir 40. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proposal penelitian kami dengan judul Fenomena Culture Shock pada Mahasiswa Perantau di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 mengenai pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Perantau dapat diartikan sebagai orang-orang yang mencari penghidupan, ilmu, dan sebagainya di luar dari tempat asalnya. Alasan seseorang merantau beragam, namun salah satu alasan yang paling umum adalah untuk meraih kesuksesan, di mana dibutuhkannya keberanian supaya lebih mandiri dan juga percaya diri. Di dalam perkembangan pendidikan, istilah perantau di kalangan mahasiswa bukan hal yang tabu lagi. Mahasiswa perantau diartikan sebagai orang-orang yang tinggal di daerah lain dalam rangka menuntut ilmu di perguruan tinggi. Jadi, mahasiswa yang memilih untuk meninggalkan kampung halaman demi melanjutkan pendidikan yang lebih baik sering disebut dengan mahasiswa perantau. Adanya mahasiswa perantau ini dilandasi dengan adanya universitas-universitas yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia, yang tentunya dengan kualitas yang berbeda-beda membuat pandangan yang berbeda pula pada calon mahasiswa dalam menentukan universitas pilihannya. Berdasarkan data Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi, jumlah unit perguruan tinggi yang terdaftar mencapai 4.504 unit. Angka ini didominasi oleh perguruan tinggi swasta yang mencapai 3.136 unit. Sedangkan perguruan tinggi negeri yang menjadi unit paling sedikit, yakni 122 unit. Sisanya adalah perguruan tinggi agama dan perguruan tinggi di bawah kementerian atau lembaga negara dengan sistem kedinasan. Fenomena merantau ini merupakan suatu fenomena sosial yang sudah ada sejak dahulu kala. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk merantau. Tujuan yang paling umum adalah untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Seperti yang kita ketahui, pendidikan di Indonesia cukup memprihatinkan. Tidak meratanya kualitas pendidikan, terutama di tingkat perguruan tinggi, mendorong orang untuk merantau. Untuk meraih kesuksesan melalui kualitas pendidikan yang jauh lebih baik pada bidang studi yang diinginkan merupakan tujuan umum mahasiswa merantau. Di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, manakala dalam suatu daerah terdapat pencampuran mahasiswa yang memiliki identitas budaya yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan adanya gerak sosial geografis yang tinggi dalam individu atau kelompok individu di dalam kemajemukan budaya, agama, suku bangsa, dan lain sebagainya yang sangat memungkinkan terjadinya kotak budaya di antara penduduk Indonesia. Budaya sendiri merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama suatu kelompok orang, di mana melalui budaya ini dapat membangkitkan minat seseorang untuk dapat belajar banyak hal. Dengan banyaknya proses dalam keberagaman budaya, tidaklah menutup kemungkinan terjadinya proses adaptasi budaya. Namun, dalam proses adaptasi budaya ini dapat menimbulkan tekanan dalam memahami nilai-nilai budaya lain yang terkadang jauh berbeda dengan budaya asalnya. Sehingga tidaklah heran manakala tingkat kekagetan budaya di antara mahasiswa perantau yang bertempat di suatu daerah yang baru semakin tinggi dan besar. Kekagetan budaya atau gegal budaya seringkali menjadi masalah yang harus ditempuh oleh mahasiswa perantau. Timbulnya culture shock karena kecemasan yang disebabkan oleh hilangnya tanda-tanda dan lambang-lambang dalam pergaulan. Jika seseorang memasuki budaya yang baru, mereka akan seperti kehilangan pegangan di mana pada akhirnya mengalami kecemasan dan frustasi karena tanda-tanda maupun lambang-lambang yang biasanya mereka gunakan di lingkungan lama berbeda dengan yang ada di lingkungan baru.
Pada tahap awalnya, mereka ini akan melakukan penolakan dengan lingkungan yang menyebabkan ketidaknyamanan dan beranggapan bahwa kampungan halaman lebih baik dibanding lingkungan baru ini. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Lin dan Yi, disebutkan bahwa masalah unik yang dialami mahasiswa perantau yaitu terdapatnya masalah psikososial. Adapun yang termasuk dalam masalah psikososial yaitu ketidakfamiliaran dengan norma dan gaya sosial yang baru di dalam lingkungan baru. Adanya masalah intrapersonal dan interpersonal yang menyebabkan karena proses penyesuaian diri. Selain itu, dalam hal akademik, mahasiswa perantau terkadang harus melakukan penyesuaian, baik dari segi gaya belajar yang terkadang jauh berbeda dengan tempat asalnya, persaingannya lebih besar hingga kualitas standar belajar yang lebih tinggi. Dari hal-hal tersebut, mahasiswa perantau dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih dalam menyesuaikan diri di lingkungan baru dalam rangka menekan masalah dan tekanan yang dihadapi. Proses penyesuaian diri merupakan suatu proses yang dinamis yang memiliki tujuan dalam mengubah tingkah laku individu agar dapat terjadi hubungannya lebih sesuai dengan individu dan lingkungannya. Jakarta menjadi salah satu tujuan pendidikan yang menarik perhatian para perantau untuk melanjutkan jenjang pendidikannya. Hal ini dilandasi lantaran banyaknya jumlah institusi pendidikan yang berkualitas di Jakarta menjadi salah satu faktor yang membuat mahasiswa memutuskan untuk merantau. Alhasil, banyak mahasiswa perantau untuk menuntut ilmu di Jakarta. Hal ini menyebabkan pertemuan berbagai budaya dalam lingkup universitas. Salah satunya yaitu Universitas Negeri Jakarta yang terletak di wilayah Jakarta ini menjadi salah satu universitas favorit bagi mahasiswa perantau. Salah satu program studi di Universitas Negeri Jakarta yaitu Ilmu Komunikasi, yang merupakan jurusan yang banyak diminati oleh mahasiswa perantau. Alhasil, banyaknya keanekaragaman yang terjadi dalam lingkup ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta, di mana kondisi ini menciptakan culture shock bagi mahasiswa perantau yang menempuh studi di ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Bertitik tolak dari uraian yang telah dijabarkan, melalui penelitian ini akan dikaji tentang fenomena culture shock terutama pada mahasiswa perantau yang menempuh studi di ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Dalam lingkup studi di ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta, ada sejumlah mahasiswa yang merantau untuk menempuh pendidikannya di Universitas Negeri Jakarta. Lingkup studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta memiliki banyak mahasiswa yang berasal dari berbagai latar belakang daerah dan budaya, di mana kondisi ini berbeda yang dialami oleh mahasiswa yang berbeda dari budaya asalnya, mengharuskan mahasiswa perantau menyesuaikan diri dalam memahami serta menghargai perbedaan budaya agar tidak terjadi culture shock yang berlebihan dalam berinteraksi antar mahasiswa. Penjelasan yang berikutnya mengenai fokus penelitian. Permasalahan culture shock dalam mahasiswa perantau ini melibatkan perasaan, cara berpikir, dan berperilaku pada diri seorang individu dalam menghadapi perbedaan pengalaman maupun budaya ketika berada di daerah maupun negara lain dari daerah atau negara asal. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh mahasiswa perantau adalah masalah psikososial, di mana masalah ini yakni ketidakfamiliaran dengan norma dan gaya sosial yang baru di dalam lingkungan baru. Adanya masalah interpersonal dan intrapersonal yang menyebabkan karena proses penyesuaian diri. Sehingga dalam penelitian ini, hal yang menjadi dasar pertanyaan penelitian dalam melakukan suatu penelitian adalah bagaimana gambaran culture shock yang dialami oleh mahasiswa rantau ketika melanjutkan pendidikannya di program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Keberadaan mahasiswa perantau di Jakarta bukan lagi suatu hal yang tabu. Namun, dengan adanya hal ini membuat mahasiswa rantau berada di lingkungan baru yang asing. Dari sini,
mahasiswa perantau dihadapkan oleh suatu permasalahan sosial psikologis yang harus mereka lalui terlebih dahulu sebagai proses adaptasi terhadap tempat rantau. Karena suasana multikultural di antara mahasiswa perantau di DKI Jakarta serta kondisi sosial budaya penduduk asli DKI Jakarta sebagai tuan rumah di tempat rantau ternyata dapat menimbulkan kekagetan budaya atau culture shock yang terjadi akibat ketidakpastian individu perantau yang berpindah dari suatu budaya asal ke budaya baru dengan segala perbedaan yang ada di dalamnya. Tujuan penelitian ini yang hendak dicapai dalam penelitian adalah untuk mendeskripsikan penyebab yang melatar belakangi proses terjadinya culture shock pada mahasiswa perantau di DKI Jakarta, khususnya program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Pada bab 1 ini juga dijelaskan mengenai manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dari segi manfaat teoritis, secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kepustakaan serta kajian teoritis bagi mahasiswa program studi ilmu komunikasi. Diharapkan penelitian ini menjadi bahan informasi dan referensi bagi pihak yang membutuhkan, khususnya pada akademisi. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai hasil karya ilmiah mengenai fenomena culture shock pada mahasiswa perantau di Jakarta, khususnya di program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Dan yang berikutnya adalah manfaat praktis. Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini untuk mengetahui dan memberikan penjelasan tentang fenomena culture shock pada mahasiswa perantau di DKI Jakarta, khususnya di program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta, dan untuk memberikan masukan atau input guna mempelajari dan memecahkan masalah-masalah yang ada, terutama dalam masalah dan fenomena yang terjadi, yaitu fenomena culture shock pada mahasiswa perantau di DKI Jakarta, khususnya di program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Penjelasan yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Intan Fitri Anggraini. Selanjutnya saya akan membahas bab 2 mengenai penelitian terdahulu. Penelitian pertama yaitu ada fenomena culture shock, gegar budaya, pada mahasiswa perantau di Yogyakarta. Hasil menunjukkan bahwa penyebab yang melatar belakangi proses terjadinya culture shock pada mahasiswa perantau di Yogyakarta terbagi atas dua, yaitu penyebab internal dan eksternal. Penelitian yang kedua adalah penelitian culture shock communication mahasiswa perantau di Madura. Hasilnya adalah dari analisis data dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis manajemen konflik yang dilakukan mahasiswa, yaitu beradaptasi dengan menerima dan memahami budaya di Madura, sedangkan yang satunya lagi menghindar. Penelitian selanjutnya adalah culture shock dalam komunikasi lintas budaya pada mahasiswa. Hasil penelitian ini adalah adanya tahapan culture shock yang dihadapi serta apa saja hambatan yang dimiliki dalam komunikasi lintas budaya. Penelitian selanjutnya, culture shock atau gegar budaya, penutur Jawa dan Jakarta, perbedaan makna bahasa dan realitas sosialnya. Hasil penelitian ini adalah adanya beberapa penyebab gegar budaya pada penutur Jawa yang tinggal di Jakarta, yaitu karena bahasa arbitrer mereka. Selanjutnya penelitiannya adalah culture shock relawan asing di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Hasilnya adalah para relawan asing mengalami tingkatan culture shock pada lingkungan budaya baru di Indonesia, di mana fase optimistik, fase masalah kultural, dan masalah recovery dialami oleh para relawan asing ini. Selanjutnya adalah fenomena culture shock pada mahasiswa perantauan tingkat 1 Universitas Negeri Padang. Penelitian ini menunjukkan culture shock mahasiswa yang berasal dari luar Sumatera Barat pada kategori sedang dan terdapat perbedaan culture shock pada mahasiswanya.
Penelitian selanjutnya adalah fenomena pada mahasiswa perantauan di Universitas Muslim Indonesia. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor yang mendorong mahasiswa untuk merantau adalah faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor budaya. Penelitian selanjutnya adalah hambatan komunikasi pada mahasiswa perantauan luar Jawa di kampus Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Hasilnya adalah adanya hambatan-hambatan dalam berkomunikasi terhadap budaya yang berbeda dan faktor-faktor apa saja menjadi penghambat tersebut. Selanjutnya adalah penelitian gegar budaya dalam adaptasi kebiasaan baru komunikasi lintas budaya warga Geraha Rancamayar dalam menghadapi pandemi COVID-19. Hasil menunjukkan terjadinya culture shock pada warga masyarakat Geraha Rancamayar di saat pandemi COVID-19. Terdapat peluang untuk mendorong perilaku hidup sehat. Selanjutnya, ada penelitian analytical theory, gegar budaya culture shock. Hasil yang menunjukkan, yang paling menonjol dari mendeskripsikan teori-teori yang ada mengenai gegar budaya yaitu terdapat perbedaan secara nama, tetapi memiliki makna teori konseptual yang hampir sama di setiap fasenya. Selanjutnya, bab 2 akan membahas tentang konsep penelitian. Di sini ada 6 konsep penelitian, yaitu ada culture shock, teori penyesuaian diri, sosialisasi, budaya dan masyarakat, mahasiswa rantau, dan teori konstruksi sosial. Yang pertama adalah culture shock. Menurut Mulyana dan Rahmat, tahun 2009, culture shock merupakan kegelisahan yang dialami karena kehilangan semua lambang dan simbol yang familiar dalam hubungan sosial. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi culture shock yaitu ada pergaulan, teknologi, geografis, ekonomi, bahasa, dan agama. Selanjutnya, gejala culture shock. Gejala culture shock terdiri atas 11 gejala. Yang pertama ada individu mengalami kesedihan, tidak percaya diri, merindukan keluarga, kehilangan identitas, tidak mampu untuk memecahkan permasalahan yang sederhana, mengidentifikasi dengan budaya lama atau mengidealkan daerah lama, berusaha terlalu keras untuk menyerap segalanya di budaya baru, merasa kekurangan, kehilangan, dan kegelisahan, mengembangkan stereotip tentang keluarga yang baru, mengembangkan obsesi seperti overcleanliness, kemarahan, sifat lekas marah, dan keengganan untuk berhubungan dengan orang lain. Tingkat culture shock terdiri dari 4. Ada fase optimistik, yaitu fase ini berisi kegembiraan. Ada fase kultural, yaitu masalah dalam lingkungan baru mulai berkembang. Ada fase penyesuaian, mengerti elemen kunci dari budaya barunya. Dan selanjutnya fase recovery, mulai mengerti budaya barunya. Selanjutnya teori penyesuaian diri. Menurut Skinners, penyesuaian diri adalah proses yang melibatkan reaksi, perubahan psikologis dalam upaya memenuhi kebutuhan dan mengatasi ketegangan, frustasi, dan konflik untuk berhasil dan untuk menghasilkan hubungan yang harmonis. Selanjutnya, sosialisasi. Menurut Peter Berger, sosialisasi adalah proses belajar untuk menjadi anggota masyarakat yang terlibat. Selanjutnya adalah budaya dan masyarakat. Menurut Konjaningrat, mendefinisikan kebudayaan sebagai kekuatan untuk memelihara berupa cipta, karsa, dan rasa, serta kebudayaan sebagai hasil cipta, karsa, dan rasa. Orang yang berulang kali memelihara hubungan dalam satu hubungan berkaitan dalam hubungan identitas. Ketika masyarakat dipandang sebagai sistem hubungan dalam kelompok identitas itu digambarkan sebagai sistem sosial. Selanjutnya, mahasiswa rantau. Mahasiswa rantau adalah mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar daerah dengan kemauan sendiri, memiliki jangka waktu yang lama dengan tujuan tertentu, dan menuntut ilmu, mencari pengalaman, namun suatu saat akan kembali pulang. Penyebab eksternal pembentuk culture shock berupa perbedaan pergaulan yang dirasakan oleh mahasiswa perantauan di tempat yang baru asal luar DKI Jakarta. Selanjutnya ada teori konstruksi sosial. Teori konstruksi realitas sosial merupakan tindakan dari interaksi yang melibatkan individu atau kelompok untuk mengungkapkan suatu kenyataan yang dimiliki secara subjektif. Di sini ada 3 proses sosial,
yaitu ada eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Selanjutnya ada variabel. Dalam penelitian ini didasarkan pada variabel yang menjadi dasar penelitian. Menurut Uma Sukaran, variabel adalah segala sesuatu yang dapat mengambil nilai yang berbeda. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel adalah culture shock. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan bab 3 mengenai metode penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian. Dalam penelitian ini, kami menggunakan paradigma konstruktivisme sosial. Kenapa? Karena dalam paradigma ini berusaha untuk menggali sebanyak mungkin atau mencari tahu pandangan dari informan mengenai situasi atau fenomena yang sedang mereka hadapi. Pernyataan ini kami kutip dari sumber buku Creswell tahun 2007. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengembangkan makna subjektif dari mahasiswa perantau di program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Selain itu, peneliti juga mengembangkan pandangan yang disampaikan oleh mahasiswa perantau di program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti juga bersifat luas dan juga umum, sehingga mahasiswa perantau atau informan dapat mengembangkan makna situasi mengenai fenomena culture shock yang sedang mereka hadapi. Yang kedua, pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang mengandalkan gambar, teks, dan juga memiliki langkah-langkah yang unik ketika menganalisis data. Pernyataan ini kami kutip dari buku Creswell tahun 2018. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data sendiri dengan mewawancarai partisipan atau mahasiswa perantau yang sedang melanjutkan pendidikannya di program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Peneliti menggunakan protokol dan juga instrumen ketika mencari data. Akan tetapi, hanya penelitilah yang benar-benar menafsirkan informasi dan juga data yang didapatkan. Yang ketiga adalah jenis penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut buku Creswell tahun 2018, penelitian dengan jenis metode deskriptif kualitatif berusaha untuk menggambarkan secara sistematik penelitian mengenai suatu kondisi yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengeksplor fenomena culture shock yang sedang dihadapi oleh mahasiswa perantau di program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Yang keempat, strategi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan strategi penelitian fenomenologi. Kenapa? Karena dalam strategi penelitian fenomenologi berusaha untuk mendeskripsikan kesamaan yang dialami oleh partisipan. Misalnya ketika mereka mengalami kesedihan yang dialami secara universal. Sedangkan untuk jenis fenomenologi yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis hermeneutik, karena dalam jenis fenomenologi hermeneutik ini berusaha untuk melihat atau menafsirkan pengalaman yang dialami oleh informan dan juga teks kehidupan. Di dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menulis deskripsi tentang fenomena, mempertahankan hubungan yang kuat dengan topik penyelidikan, dan menyeimbangkan bagian-bagian tulisan dengan keseluruhan. Selain itu, dalam penelitian ini, peneliti mengusahakan bahwa
Strategi fenomenologi yang digunakan tidak hanya deskripsi, tetapi juga dilihat sebagai proses interpretatif, di mana peneliti membuat interpretasi, yaitu peneliti menengahi antara arti makna dari pengalaman hidup. Yang kelima adalah unit analisis. Unit analisis dalam penelitian ini atau subjek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah mahasiswa perantau di program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Pada penelitian ini, teknik penarikan informan yang digunakan oleh peneliti adalah teknik purposive sampling, di mana peneliti memilih teknik purposive sampling yang menetapkan kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi yang nantinya digunakan dalam penelitian untuk dijadikan sebagai informan. Dalam penelitian ini yang menjadi kriteria informan adalah mahasiswa perantau di DKI Jakarta yang khususnya di program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Selain itu, berdasarkan tingkatan teori dalam penelitian ini menggunakan micro level, di mana dalam penelitian ini menggunakan individu yang rumahnya relatif kecil, yaitu berjumlah 4 orang mahasiswa perantau di program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Menurut buku Creswell tahun 2018, langkah-langkah pengumpulan data termasuk menentukan batas-batas untuk studi melalui pengambilan sampel, kemudian mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dokumen, dan bahan digital audiovisual. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 metode pengumpulan data. Yang pertama adalah wawancara, yang kedua dengan dokumentasi. Pada tahap wawancara, peneliti menggunakan wawancara yang terbuka agar informan dapat mengembangkan makna situasi fenomena culture shock yang sedang dialaminya. Kemudian, untuk yang kedua, mengenai metode dokumentasi, peneliti menggunakan dengan mengambil gambar secara langsung keadaan informan ketika sedang melakukan wawancara berlangsung. Kemudian peneliti juga mencari dokumen yang berkaitan dengan data fisik yang peneliti peroleh berupa data jumlah mahasiswa perantau di DKI Jakarta, khususnya mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Selanjutnya adalah metode analisis data. Menurut buku Uma Sekaran, terdapat 3 langkah dalam analisis data kualitatif, yaitu yang pertama adalah reduksi data, yang kedua tampilan data, dan yang ketiga penarikan kesimpulan. Yang pertama, mengenai reduksi data, ketika peneliti mengumpulkan data, terjadi tahap reduksi di mana peneliti yang tengah dilakukan mengenai culture shock membuat ringkasan, kemudian pengkodean, penelusuran tema, pembuatan gugus-gugus, dan pembuatan partisi, serta melakukan penulisan memo. Kemudian pada tahap ini terus berlanjut sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap yang kemudian tersusun rapi. Kemudian untuk bagian yang kedua adalah tampilan data. Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan matriks, di mana semuanya dirancang untuk menghubungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu padan dan mudah diraih. Kemudian untuk yang ketiga, penarikan kesimpulan. Peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan yang akan muncul tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan dari catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, serta kecakapan peneliti.
Selanjutnya adalah coding. Menurut buku Creswell tahun 2016, coding adalah proses pengorganisasian data dengan mengurung potongan atau teks atau segmen gambar dan menulis kata yang mewakili kategori di margin. Pengkodean atau coding yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan untuk mereduksi data dengan tujuan menyeleksi data. Kode yang diberikan dalam hasil wawancara dengan beberapa orang dalam kumpulan, maka data-data kode telah dianalisis dan dikumpulkan sesuai dengan pertanyaan yang diteliti. Selain itu, peneliti juga harus merangkum hasil wawancara tentang fenomena culture shock mahasiswa perantau dan menghapus bagian yang sekiranya memang tidak diperlukan atau tidak penting, sehingga gambaran hasil dari pengkodean ini bisa menjadi fokus utama dalam penelitian. Yang terakhir adalah keabsahan data. Menurut buku Creswell tahun 2007, keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan ini benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus menguji data yang diperoleh oleh peneliti. Dalam penelitian ini, keabsahan data yang dilakukan dengan menguji kredibilitas atau credibility. Uji kredibilitas adalah uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian. Nah, ketika peneliti sedang berada di lapangan, ditemukan bahwa terdapat mahasiswa perantau yang mengalami fenomena culture shock, maka permasalahan mahasiswa perantau yang mengalami fenomena culture shock inilah yang dieksplorisasi oleh peneliti dan juga informasinya akan diteliti lebih detail oleh peneliti. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Harisa Ninda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 4, yaitu diskusi dan pembahasan. Yang pertama adalah hasil penelitian. Menurut peneliti, mahasiswa perantauan asal luar DKI Jakarta yang sedang berkuliah di Universitas Negeri Jakarta, khususnya program studi ilmu komunikasi ini sebagai individu pendatang, mereka mulai mengalami tahap fenomena culture shock, di mana muncul perasaan asing terhadap tempat baru atau tempat perantauan, dan ada juga yang telah menemukan cara di mana individu mulai dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap situasi-situasi di kehidupan sehari-hari dengan lingkungan baru mereka di Jakarta. Penelitian ini mengambil informan sebanyak 4 orang yang merupakan mahasiswa perantau di luar yang berada dari luar DKI Jakarta yang berkuliah di Universitas Negeri Jakarta khususnya program studi ilmu komunikasi. Selanjutnya ada pembahasan. Dalam penelitian ini, konsep mahasiswa perantau menggunakan definisi dari Mokhtar Naim. Ia menyebutkan bahwa mahasiswa merantau merupakan tipe khusus migrasi dengan konotasi yang berbeda, yaitu seseorang individu yang keluar dari daerahnya sendiri, meninggalkan tanah kelahirannya untuk pergi ke kota dan menempuh pendidikan dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 orang informan mahasiswa perantau di Jakarta, khususnya Universitas Negeri Jakarta Program Studi Ilmu Komunikasi, maka peneliti menemukan penyebab culture shock pada mahasiswa perantau yaitu terdapat 2 penyebab, yaitu penyebab internal dan juga penyebab eksternal. Untuk penyebab internal dipengaruhi oleh interpersonal dalam diri individu. Di antaranya keterampilan berkomunikasi, pengalaman dalam lintas budaya, kemampuan bersosialisasi, dan ciri karakter individu yang merupakan toleransi atau kemandirian berada jauh dari keluarga sebagai orang-orang penting dalam hidupnya yang berpendan dalam sistem dukungan dan pengawasan. Sedangkan untuk penyebab eksternalnya, gegar budaya ini terjadi lebih cepat jika budaya tersebut semakin beda. Hal ini ada perbedaan sosial, budaya, adat istiadat, agama, iklim, bahasa, gerak tubuh, dan cara berpakaian ataupun gaya hidup, serta teknologi, aturan-aturan dan norma sosial dalam masyarakat, serta perbedaan perilaku warga tuan rumah.
Pada penelitian ini, peneliti juga mengkaji mengenai penyebab culture shock pada mahasiswa rantau di DKI Jakarta menggunakan teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger dalam menganalisis fenomena yang terjadi. Nah, konstruksi sosial kerap dikatakan sebagai proses dari pemaknaan oleh individu terhadap kondisi dari lingkungan sosialnya, di mana konstruksi sosial lahir dari interaksi sosial pada realitas sehari-hari. Konstruksi sosial ini menjelaskan adanya dialektika antara diri dengan dunia sosiokultural. Dengan 3 pemikiran ini, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan juga internalisasi. Jadi, eksternalisasi memiliki arti penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia. Adanya penyesuaian diri merupakan suatu proses yang dinamis yang memiliki tujuan dalam mengubah kebiasaan individu agar dapat terjadi hubungan yang lebih sesuai dengan lingkungannya. Selanjutnya juga ada proses objektivasi, di mana merupakan interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan. Intersubjektivitas merupakan adanya suatu hubungan timbal balik antara seorang individu dengan individu lainnya. Jadi adanya suatu proses kebersamaan seseorang individu dengan individu lainnya dalam menjalani hidupnya, karena kualitas seorang individu adalah ketika seorang individu mampu menjalani hubungan interaksi timbal balik dengan individu lainnya. Dan juga yang terakhir, adanya proses internalisasi yang bermakna individu mengidentifikasi dirinya dengan organisasi sosial dan di mana individu tersebut menjadi anggotanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan yang menyebutkan, syukurlah saya mendapatkan teman-teman yang baik, mereka memperhatikan saya sebagai anak perantau yang jauh, jadi saya pribadi merasa tertolong. Dari proses internalisasi sebagaimana dipahami adalah aktivitas manusia, dalam hal ini mahasiswa rantau, dalam menyerap kembali realitas objektif. Proses penyerapan itu kemudian niscaya dilakukan langsung oleh individu yang selanjutnya ditransformasikan dari struktur dunia objektif ke dalam struktur subjektif. Wujudnya aktivitas penerapan ini berpangku pada adanya proses sosialisasi yang terus-menerus di mana individu merasa diterima di lingkungan tersebut. Yang terakhir adalah diskusi. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa penyebab culture shock didasari oleh 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Hasil ini mendukung penelitian yang pernah dilakukan oleh Devinta pada tahun 2015 yang berjudul Fenomena Culture Shock pada mahasiswa perantau di Yogyakarta. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penyebab yang melatar belakangi proses terjadinya culture shock pada mahasiswa perantau di Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab yang melatar belakangi proses terjadinya culture shock terbagi atas penyebab internal dan juga penyebab eksternal. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan pendapat Parilo yang menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan adanya culture shock yaitu faktor eksternal dan internal, seperti adanya faktor-faktor pergaulan, teknologi, geografis, bahasa, dan juga agama. Adanya faktor-faktor ini disebabkan karena adanya perbedaan yang dialami karena kehilangan sesuatu yang familiar dengan biasanya. Untuk mendapatkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa indikator yang dikemukakan, yaitu dari segi motivasi, dorongan, pergaulan, kendala, kesenjangan, dan juga perbedaan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis uji keabsahan data kredibilitas untuk dapat menguji kepercayaan mengenai data dari hasil apa yang disampaikan oleh peneliti dengan objek yang sesungguhnya terjadi, yaitu pada mahasiswa. Dalam penelitian ini, fenomena culture shock yang dieksplorasi informasinya secara detail oleh peneliti. Pada penelitian ini mengenai fenomena culture shock ini, peneliti memasuki lingkungan mahasiswa rantau yang mengalami culture shock di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Peneliti memahami proses mahasiswa perantau selama di lingkungan yang baru. Hal ini dilakukan dengan melakukan pengamatan secara terus-menerus dan memahami bahasa-bahasa sandi mereka. Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal atau makalah yang telah dikerjakan. Dan ada yang salah atau tidak. Dalam penelitian mengenai fenomena culture shock ini menggunakan triangulasi sumber, peneliti menggunakan lebih dari satu orang sumber untuk mendapatkan data yang lebih valid dan dianalisa dengan baik. Selanjutnya yang terakhir adalah bab 5, yaitu bagian penutup.
Terdapat kesimpulan yang kami dapatkan, yaitu berdasarkan penjabaran penelitian yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa yang pertama adalah motivasi mahasiswa perantau di Jakarta, khususnya di Universitas Negeri Jakarta, untuk melanjutkan pendidikannya. Setiap informan memiliki alasan yang berbeda. Ada yang karena pilihan orang tua, menyesuaikan dengan hasil tes masuk, ingin keluar dari zona nyaman, dan juga ingin mencoba hal yang baru, serta di tempat asal tidak ada jurusan yang diinginkan. Lalu kendala yang dialami oleh mahasiswa perantau di Jakarta khususnya di UNJ pada setiap informan berbeda-beda. Ada juga yang mengalami kesulitan, ada yang tidak, ada yang merasakan cara berkomunikasinya yang berbeda dari lingkungan asal. Dan juga ya, kesenjangan yang dirasakan mahasiswa perantau ini terdapat dilihat dari canggungnya dalam berkomunikasi, adanya kesenjangan budaya yang dirasakan selama di lingkungan baru, serta etika dan norma yang berbeda. Dan untuk penyebab culture shock ini, mahasiswa perantau dibagi atas dua, yaitu penyebabnya secara eksternal dan juga secara internal. Secara internal diantaranya menyangkut keterampilan berkomunikasi, pengalaman dalam lintas budaya, kemampuan bersosialisasi, dan ciri karakter individunya. Sedangkan untuk penyebab culture shock berdasarkan penyebab eksternal diantaranya meliputi perbedaan sosial, budaya, adat istiadat, agama, iklim, bahasa, gerak tubuh, cara berpakaian atau gaya hidup, teknologi, aturan-aturan, dan warna norma sosial dalam masyarakat, serta perbedaan perilaku warga tuan rumah. Dan berdasarkan hasil penelitian, pengamatan, dan penyajian data penelitian, sekiranya kami para peneliti dapat menyampaikan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan perbaikan kemudian hari dalam penelitian selanjutnya. Saran untuk bagi mahasiswa agar lebih tahu bagaimana cara menyikapi fenomena culture shock yang mungkin saja terjadi di tempat yang baru. Sehingga dengan adanya fenomena ini, mahasiswa lebih dapat menyikapi fenomena culture shock dengan baik agar gejala culture shock ini tidak berdampak negatif bagi kehidupannya. Selanjutnya, untuk bagi pembaca pada umumnya dan secara keseluruhan, peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan sumbangsih bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi pembaca secara umum. Sekian dari hasil presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.